Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini untuk kita lanjutkan kajian kitab Al-Hadyun Nabi fi Tarbiyatil Awladi ala Daw'il Kitab wa Sunnah, yaitu kitab tentang petunjuk nabawi dalam mendidik putra dan putri perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita akan menuntaskan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nasihat-nasihat dan mutiara Luqman Al-Hakim kepada putranya, yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Kita lanjutkan pada firman Allah Ta'ala pada perkataannya Luqman, yaitu wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah wahai ananda ala ma asabak, atas apa yang akan menimpamu. Menimpa apa? Ya, masih berkaitan dengan, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Qahtani, makna dari nasihat ini adalah wa min kaunihi fa'ilan lima ya'mur bihi kaffan lima yanha an, bahwa dalam menerapkan yang namanya amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik, ngajak untuk sholat, ngajak untuk bertauhid, ya, ngajak untuk beramal soleh, ngajak untuk jujur, amanah, dan perkara-perkara ma'ruf yang lain. Kafan lima yanha'an, juga menerapkan, yaitu mencegah dari apa yang dilarang, mencegah dari perbuatan-perbuatan terlarang, perbuatan-perbuatan haram. فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه, yang mencakup itu semuanya, yang mengharuskan subjek pelaku dari amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, ya, harus memperbaiki diri terus, nggak pernah berhenti. Jangan difahami bahwa beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus bersih atau suci baru kemudian melangkah.
pernah ditanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang memberikan nasihat itu apakah harus kemudian sempurna, bebas dari dosa. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau syaratnya harus seperti itu, maka siapa di antara kita yang akan mengamalkannya? Yang bisa mengamalkannya hanya satu, yaitu Nabi saja, yang maksum dari dosa dan maksiat. Sedangkan kita, ya kita berusaha untuk sambil memperbaiki diri kita. Kita ajak kebaikan. Jadi enggak menjadi syarat ya seseorang harus melakukannya baru kemudian mengajak. Tetapi kalau bicara masalah efek, tentu berbeda antara yang sudah melakukan yang ma'ruf itu dengan yang belum. Maka lebih kuat yang sudah melaksanakannya. Yang sudah melaksanakannya akan memiliki dampak yang kuat. Maka sebagai orang tua, hendaknya dia berusaha untuk terdepan dalam kebaikan-kebaikan, supaya nasihat dan pendidikannya kepada anak-anaknya itu berefek. Kata pepatah disebutkan, tidak mungkin bayangan itu bisa lurus manakala bendanya bengkok. Ya, ini mengisyaratkan bahwa kalau kita bisa memberikan teladan yang baik, maka ini sangat bagus dampaknya untuk mendidik putra dan putri kita, ketimbang yang hanya omdo. Apa itu? Omong doang, NATO, no action, talk only. Aksinya nggak ada, hanya bicara saja. Jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Iya. Tapi itu masih lebih baik daripada nggak sama sekali, didiamin aja. Ada kebaikan nggak diajak, ada kemungkaran nggak dicegah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sembari kita terus memantaskan diri, memperbaiki diri, walima alima annahu la budda an yubtala idza amar wa naha. Itu mesti ada ujian. Ada ujian yang dia hadapi, mungkin bentuknya adalah penolakan atau bahkan lebih dari itu ketika mengajak kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Mesti ada ujian. Sebagaimana hal itu juga dialami oleh para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, inilah. Hadhihi itu kata tunjuk muannas, perempuan. Jadi yang ditunjuk adalah dakwah, karena ada tak marbutah. Jadi dakwah ini adalah jalanku, jalannya Nabi dan para rasul, sehingga yang berada di jalan itu pun akan menemui apa-apa yang ditemui oleh para pendahulunya, para nabi dan rasul, berupa ujian, pertentangan dan lain sebagainya. Nah, ada masyaqqa 'ala nufus, berat bagi nafsu, jiwa kita yang
kita ingin jiwa atau nafsu itu mengajak kepada yang sifatnya adalah leha-leha, santai-santai, tidak ingin bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berat bagi nafsu yang mengajak kepada keburukan. Maka kiat dari Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya sabar, enggak ada jalan lain. Sabar dalam menghadapinya. Wasbir ala ma asabaka, bersabarlah kamu wahai nak atas apa yang menimpamu ketika kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bersabarlah, berharap pahala dari Allah, bertasbih, melakukan amal soleh, tunggu saja Allah pasti akan menolong. Ini dahsyatnya sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bukan kita hadapi dengan cara yang frontal, misalkan ketika menghadapi penolakan dan yang semisalnya atau bahkan lebih. Kita diminta untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya medan dakwah. Beratnya medan dakwah. Selama itu ya terukur ya jamaah. Dalam kita mengingkari kemungkaran tentu ada ilmu. Begitu juga dalam amar ma'ruf, juga membutuhkan yang namanya ilmu. Bagaimana kita mau mengajak orang kalau kita nggak punya ilmu? Dan sebaliknya ketika mencegah dari yang namanya kemungkaran, bagaimana kita bisa melakukannya tanpa adanya ilmu? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih tentang tingkatan-tingkatan kita dalam mencegah yang namanya kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Apabila salah seorang di antara kalian melihat ada kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia seorang penguasa, tinggal teken, tutup kemungkaran itu, selesai. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah respon Bapak Wali Kota kita atas aduan masyarakat ya terkait kampanye dan slogan mengajak kepada kemungkaran yang dilakukan sebagian anak-anak muda yang tak bertanggung jawab. Itu buat acara yang isinya apa? Minum-minuman keras, alkohol. Di IG, Instagram disebar. Spanduknya ada besar di stadion mana itu? Gajayana. Ya, Gajayana. Ada. Bunyi slogannya, say no to drugs, yes to alcohol. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan alhamdulillah sudah diturunkan balihonya dan acara ditutup. Ya. Ini salah satu bentuk mencegah dari kemungkaran ya, dengan tangan oleh penguasa. Walillahil hamd. Dan kita sebagai masyarakat juga perlu bertindak untuk menyampaikan laporan-laporan ya kepada yang berwenang jika ada yang mengarah kepada kemungkaran.
Ini yang pertama. Yang kedua, fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia nggak bisa maka dengan lisannya, dengan nasihat, atau juga bisa dengan lisan, intinya kita sampaikan ilmu. Kalau kita tidak mampu, dalam arti akan ada bahaya yang menimpa ketika kita menyampaikan lisan maupun secara tulis, bahaya yang mengancam kehidupan kita, maka turun ke level yang paling rendah, yaitu dengan mengingkari di dalam hati kita. Kita ingkari di dalam hati kita atas perbuatan haram itu. Nah, ini yang paling minimal. Hati kita mengingkari perkara tersebut. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Inna dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, yaitu alladzi wa'adha bihi Luqman ibnahu, apa yang dinasihatkan Luqman kepada putranya, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, min azmil umur, termasuk perkara yang berat. Ini terjemahan bebasnya. Kalau secara rinci mari kita ikuti. Ay minal umuri allati yu'zamu 'alaiha wa yuhtammu biha wa la yuwaffaqu laha illa ahlul azaim. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu akan bisa dihadapi dengan sabar bagi siapa yang punya azam, tekad yang kuat. Kalau nggak punya tekad, bisa mental, dia bisa mental dan nggak meneruskan amal soleh ini. Maka dibutuhkan azam dan tekad yang kuat dalam hati. Ketika dia menjadi ahli tekad dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ilham untuk bisa bersabar, sebagaimana para nabi dan rasul. Luar biasa kesulitan yang mereka hadapi dalam berdakwah, disakiti. Kita nggak ada yang sampai dibilang gila, majnun. Nggak ada kita yang dibilang tukang sihir, ya, gila. Para nabi dan rasul dikata-katai seperti itu oleh kaumnya, dibuli, disakiti secara psikisnya. Kalau fisik luar biasa, ada yang dibunuh para nabi dan rasul oleh kaumnya. Ya, begitulah jalan dakwah yang mereka lakukan dan menghadapi kaumnya yang menentang. Kalau bukan dengan tekad yang kuat, maka bisa berguguran di medan dakwah jamaah. Jadi sekali lagi, ini bukan hal yang coba-coba, tapi harus dibutuhkan tekad dan azam yang kuat. Di antaranya dengan mengilmui bahwa ada keutamaan dan fadilah di balik mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Fadilahnya besar, banyak. Salah satunya adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, lalu orang itu yang kita ajak tadi, dia hijrah, bertaubat, berubah menjadi orang baik, maka pahalanya akan terus mengalir
kepada yang mengajak itu, da'inya. Walaupun da'i ini sudah wafat, meninggal dunia, tapi amal itu akan terus mengalir. Wah, ini investasi luar biasa jamaah. Sebagai orang tua juga sama, ketika dia mengajari anak-anaknya kebaikan, semisal kejujuran, amanah, dan adab-adab lainnya, maka ini akan menjadi yaitu tabungan pahala yang terus mengalir walaupun ayah ibunya sudah wafat. Nah, ini di hari dimana kita sudah gak bisa lagi nambah amal soleh di hari akhirat, gak ada lagi namanya doa, gak ada lagi namanya zikir, bahkan sabar pun sudah gak berguna di hari akhirat. Padahal itu adalah sikap yang paling minimal dalam menghadapi kesulitan, tapi sabar sudah gak berguna lagi di hari itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat At-Tur, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Kalian sabar atau tidak sabar sama saja. Nah, ini ayat walaupun sebetulnya untuk orang kafir yang mereka diazab oleh Allah di akhirat sama saja, mereka sabar atau tidak sabar, azab itu tetap diberikan kepada mereka, tidak berkurang dan sabarnya tidak bermanfaat. Nah, mumpung kita masih hidup di dunia, maka sabar perlu kita maksimalkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin dalam nasihat, sabarlah kamu atas apa yang menimpamu dalam berdakwah. Selanjutnya Luqman berkata kepada putranya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kalau terjemahan biasa yang ada di Quran terjemah, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Nah, sekarang kita coba melihat arti per kata dalam nasihat ini. Wa dan la, jangan, tusa'ir. As-sa'r, kata ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Zamakhsyari dalam tafsirnya, sa'r itu bahasa Arab yang diambil dari suatu peristiwa. Onta kalau dia makan sesuatu yang nggak bisa ditelan, itu kena sa'r namanya, sehingga lehernya ke atas sama juga mulutnya ke atas, jadi mendangak, begitu kita bahasa Jawanya, mendangak. Jangan kamu dangakkan, khaddun itu pipimu di hadapan manusia. Jadi ini sebuah perbuatan kesombongan jemaah. Jadi mendangak gini sambil matanya ke bawah, gitu, begini. Ini kan simbol kesombongan. Nah, jangan berbuat seperti itu. Baik, jadi ini makna harfiah dari kalimat ini jamaah. Jangan susah bahasa Indonesianya, tinggikan pipimu dari manusia. Kalau palingkan juga bisa masuk, tapi bukan makna yang asal. Memalingkan pipi, memalingkan wajah, itu juga termasuk simbol kesombongan. Dan ini yang banyak menimpa kita di zaman kita sekarang ini, termasuk adab yang semakin berkurang adalah ketika sudah ada gadget gitu kan, lalu dialog dengan temannya atau keluarganya, tapi tidak berhadapan langsung kepada yang berbicara, yang dialog dengan kita. Jadi asik dia menatap gadgetnya. Nah, ini perlu kita kita perbaiki ya. Jadi kalau sedang ada gadget,
kita ngobrol dengan teman kita atau orang tua kita bahkan atau dengan anak, maka kita usahakan untuk bisa saling menatap, bukan memalingkan wajah kita dan sibuk dengan gadget kita. Karena ini ya bagi yang yang mengajak bicara itu suatu hal yang kurang mengenakan. Jadi bisa masuk ke arah sana. La tumilhu wa ta'bas biwajhika linnas. Ini tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Di bawah catatan kakinya. Wala tumilhu, jangan kau palingkan wajah, dan abus. Abus itu bermasam muka, ya, bermasam muka. Linnas, terhadap manusia. Karena masalah bukan, karena masalah beda. Ini bukan itu pembicaraan kita, tapi takabburan ini. Dia takabur. Jadi masam mukanya, atau tadi ya dia agak mendangak gitu, lalu melihat ke bawah. Ya, ini simbol daripada kesombongan. Jadi jangan menghadap kepada manusia dengan sikap yang sombong, takabur. Ini dilarang. Wala tamshi fil ardi marahan. Selanjutnya, setelah Luqman bilang kepada putranya, nak, jangan ya sombong, berbuat sombong dengan manusia. Lalu beliau mengatakan, jangan jalan di muka bumi dalam keadaan marahan, ay bataran. Sama, ini juga sombong. Ini dalam jalan. Kalau tadi dalam menghadap, ini dalam jalan. Maka jangan jalan dalam keadaan sombong, ya. Fakhran bin ni'am, nasiyan al-mun'ima, mu'jiban binafsika. Yaitu janganlah berbangga-bangga dengan nikmat dan melupakan Allah, lalu takjub dengan diri sendiri. Nah, ini bahaya. Dalam berjalan pun ada adabnya, ya. Jangan yaitu membanggakan. Nah, ini kita juga memberikan nasihat kepada orang-orang yang jalan di jalan umum lalu menunjukkan dan memamerkan kemewahan, ya, baik kendaraannya atau yang lain. Maka ini harus diperhatikan, ya, sebuah adab yang perlu kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa fasilitas yang bagus, ya, kita syukuri itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah. Kemudian ada juga tahaddus bin ni'mah, menceritakan bahwa kita mendapat nikmat berupa ya apalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian jangan dipamerkan. Nah, ini suatu yang akhir-akhir ini di zaman kita sekarang hal yang kok dianggap biasa, ya. Zaman dulu orang yang pamer-pamer seperti ini suatu yang ya yang keluar dari adab. Tapi sekarang karena demi konten lalu pamer kekayaan ini, kekayaan itu, ya. Apa kontribusinya untuk negara, ya, untuk masyarakat? Adakah manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Kalaupun harus konvoi misalkan, ya buatlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mungkin bagi-bagi sembako, ya, atau yang lainnya bisa dibagi sehingga orang melihatnya, oh ada manfaat, ya, yang bisa diambil. Ya, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada semua yang mukhtal. Mukhtal itu orang yang sombong juga artinya mukhtal.
fi nafsihi wa hayatihi wa ta'azumi. Cuma bedanya kalau marahan itu ada unsur bator, meremehkan orang lain. Itu bator, menolak kebenaran. Sebagaimana iblis ketika itu diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolak. Ini kesombongan. Jadi menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ketika itu ada sahabat yang merasa belum begitu paham apa yang disampaikan Nabi, sampai dia takut kalau dia pas lagi pakai baju yang bagus, sandal yang bagus, sarung yang bagus, itu termasuk kesombongan. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu nolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Jadi bukan masalah penampilan. Kalau dia sampai menolak kebenaran, ada Al-Quran datang, ayat Allah, hadis, perintah tentang sholat, perintah untuk beramal soleh, dia tolak. Ini suatu kesombongan. Sebagaimana iblis menolak perintah Allah. Ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya, dia merasa lebih di antara manusia yang lain. Padahal ya, dia sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi marohan, sedangkan mukhtal ini masuk ke dalam bangga diri terhadap hay'ah. Dia punya tampilan, dia pamerkan, ya, masuk ke dalam pamer tadi. Dan ta'azum, dia punya suatu yang besar. Jadi ada modal untuk disombongkan. Mungkin kekayaannya, mungkin badannya, mungkin ketampanannya, mungkin anak-anaknya, tapi dia gunakan itu untuk kesombongan. Ada modal dia untuk sombong. Ini juga dilarang. Allah tidak suka yang demikian. Fakhur, adapun fakhur, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau fakhur ini dengan ucapan, sombongnya itu dengan ucapan, gitu. Ini kalau bukan saya, terus dia bilang itu. Dia sebut jasa-jasanya di hadapan manusia. Ini kan karena saya yang buat, dan terusnya. Ini fakhur. Jadi tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya, ya, nak, jangan kamu sombong dalam perbuatan maupun perkataan. Jangan remehkan manusia dengan perbuatan maupun perkataan. Ya. Waqsid fi mashyika. Selanjutnya beliau berkata kepada putranya, dan sederhanalah dalam berjalanmu, ya. Sederhana dalam berjalan. Ai imshi mutawadhi'an mustaqinan. Kalau jalan, jalanlah yang tawadhu'. Ya. Jangan seperti orang yang sedang membangga-banggakan sesuatu. Mustaqinan, yang tenang. Jangan ya terburu-buru. Kecuali kalau ada sebab, ya, lain lagi. Ini enggak ada sebab, dia buru-buru dalam berjalan. Ini akan membahayakan dia, kesandung kah atau yang lainnya. Yang biasanya kalau kita jalan terburu-buru itu akan membuat sungkan orang lain untuk nyapa kita, untuk bertanya sesuatu, ada keperluan, takut mengganggu, kok kayaknya sibuk gitu ya. Lalu dia lihat jalannya jauh, kayak ada sesuatu, dikejar sesuatu lah gitu ya. Nah, kita harus tenang dalam berjalan, tawadhu, ya, yang sedang-sedang saja. Atau sesuai dengan jalannya Nabi SAW, itu pas. Jalannya Nabi SAW bagaimana disebutkan? Seperti menuruni jalan yang turun. Jadi tidak ngebut, ada ngeremnya, tapi juga ada cepatnya. Ya. Tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu kencang. Wala masyal batri wa takabbur. Jangan jalan yang sifatnya batar, ya, tadi menolak kebenaran, orang yang sombong, sama aja takabbur. Jangan berjalan seperti orang yang sombong.
Dan juga la masyat tamawuti. Tamawut ini kalau dibuka di kamus dari kata tamawata, ya tamawatu dari kata maut, jalan orang yang kayak mau mati, alias terlalu lemas dia jalan, padahal dia sehat-sehat saja, bukan karena sakit, tapi sengaja dibuat jalannya jalan yang ya lemas, jalan yang kelemar-kelemar, padahal dia sehat. Apa tujuan dia jalan seperti itu? Supaya dikasihani, ya nih, dikasihani orang. Ada apa? Ada butuh bantuan, gitu. Jadi dia minta sama orang bukan lewat lisan tapi lewat perbuatan, dengan jalan yang lesu. Nah, ini kita hindari. Kecuali karena sakit, ya lain lagi ya. Ini di luar itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Kemudian Luqman berkata kepada putranya, waqdud min sautik, rendahkan suaramu wahai nak. Jangan teriak-teriak, jangan ngegas kalau bicara, ya. Teriak-teriak. Itu adab sama orang dan juga sama Allah. Jangan kalau doa itu dengan suara yang keras-keras, ini tidak adab. Allah itu Maha mendengar. Sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang adab dalam berdoa adalah melirihkan suara. Kecuali imam, ya, imam dalam khutbah Jumat dia harus mengeraskan suaranya supaya didengar. Tapi kalau nggak ada keperluan kita doa sendiri, maka ya ini dihindari. Inna ankarul aswat, sesungguhnya suara yang paling dibenci, yang paling buruk, la sautul hamir, suaranya keledai. Suara keledai pas kapan? Yaitu fi raf'is sautil baligh, ketika keledai itu teriak. Nggak tahu suaranya kayak apa ya. Ini binatang jarang di tempat kita. Ya, intinya orang Arab punya perumpamaan hewan yang yaitu buruk, yaitu keledai. Dalam ketika dia berteriak, nah, jangan seperti itu dalam kita bicara. Batasannya seperti itu. Jadi kalau bicara yang sedang-sedang saja, jangan teriak-teriak seperti suaranya keledai pas berteriak. Gitu jamaah. Taib. Jadi akhir dari nasihat itu adalah sampai di sini, dan bagian akhirnya adalah kesimpulan saja dan tidak perlu kita sampaikan karena sudah adzan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang lain insyaallah dalam bab ini, yaitu orang-orang hamba Ar-Rahman dalam membaca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.